pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, saya memberikan tanggapan dan penjelasan atas ketegangan internal TPN Egyanus Kogoya dan Sebi Sambom ini. Kami Komando Lapangan yang bicara, membawa Linda kiri kanan tidak boleh. Kalau permintaan maaf itu tidak disampaikan, apa konsekuensinya, Kakak Egyanus? Uang itu harus diganti kalau tidak minta maaf dengan dia menyerahkan kerjanya. Bawaan kerja sampai di atas. Kakak Egyanus pada bulan Agustus pernah membuat video. Di situ kakak bilang kakak memberikan dukungan politik terhadap Edison Gujangge untuk menjadi bupati. Itu apakah betul? An tidak bilang bupati naik Edison, tapi An sampaikan bahwa ini kami mau bicara soal pilot, berarti kemanusiaan. Tapi TNI Polri atau tentara Indonesia mau menyerti Pak Edison, berarti silakan. Karena Pak Edison selama perhatikan pilot, akhirnya pilot dengan keadaan selamat, sampai kami mau bicara kemanusiaan. Artinya itu kakak tidak memberikan dukungan politik atau supaya Edison menjadi bupati, begitu ya? Tidak dukungan politik. Kami ini bukan dukungan politik, itu bukan kami punya hal. Uang 25 miliar kan dengar di berita. Itu dari mana? Kalau ada bukti bisa terima. Tuan Sebi kalau uang 25 miliar itu An terima, berarti bisa kasih duduk di media. Jangan ngomong saja. An tidak pernah minta uang selama ini. Tuan Sebi Sambom itu siapa? Itu saya tanya ya. Pak SMP tidak boleh jadi pemimpin. Ya, kami dalam TNPB. Komando, karena komando ini kami punya. Bahwa Tuan Yubit punya tidak. Siapa dia? Kami Komando Lapangan yang bicara. Membawa Linda kiri kanan tidak boleh. Kalau permintaan maaf itu tidak disampaikan, apa konsekuensinya, Kakak Egyanus? Uang itu harus diganti kalau tidak minta maaf dengan dia menyerahkan kerjanya. Bawaan kerja sampai di atas. Catat baik, pejuang. Dari apa yang Egyanus bicara ini, kami tidak menghina orang-orang Dukama, itu kami punya orang, kami punya rakyat, kami punya pejuang, hanya Egyanus yang bikin pelanggaran, maka itu Egyanus tidak mengindahkan komando itu melanggar protokol manajemen markas pusat. Sekarang mereka akan hancur dengan Jeffrey, sekarang juga lihat sudah hancur. Jadi Askemawe juga hancur. Ini contoh, catat baik saya bicara itu. Kami ini terima hikmat Tuhan, bukan manusia. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Tanggapan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB melalui Jubir Komnas TPNPB, Sebi Sambom, terkait isu konflik internal antara Egyanus Kogoya dan Sebi Sambom. Kita semua mengetahui bahwa peristiwa pembebasan sandera pilot Susi Air telah memicu konflik internal yang cukup besar dalam tubuh OPM TPNPB. Hal ini berawal dari kemungkinan tidak tersampaikannya instruksi dari Komnas TPNPB OPM kepada Egyanus Kogoya yang menyebabkan pembebasan sandera pilot Susi Air dilakukan tanpa mengikuti protokol yang telah dirancang oleh Komando TPNPB OPM. Namun pembebasan pilot tetap terlaksana. Dan setelah itu timbullah gejolak antara Sebi Sambom dan Egyanus Kogoya. Dalam situasi tersebut, Egyanus Kogoya sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu ingin mengganti atau bahkan memecat Sebi Sambom sebagai jubir TPNPB OPM. Kalimat tersebut langsung menimbulkan pertanyaan besar di dalam kubu OPM TPNPB, dan konflik internal ini kini menjadi konsumsi publik, menyebarkan isu perpecahan dalam tubuh OPM TPNPB. Sebi Sambom sebagai jubir Komnas TPNPB kemudian memberikan tanggapan resmi terhadap peristiwa ini. Berikut ini Sebi Sambom menyampaikan pandangannya tentang konflik internal yang sedang berlangsung di dalam OPM TPNPB, serta dampak yang ditimbulkan oleh ketegangan ini terhadap organisasi dan hubungan antar pemimpin dalam tubuh OPM TPNPB. Teman-teman jangan lupa tanggapi dan komentar dengan positif saja. Salam hormat dari YouTuber Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, saya memberikan tanggapan dan penjelasan atas video atau yang dipublish oleh Manuskrip Papua, ketegangan internal TPN Egyanus Kogoya dan Sebi Sambom ini. Saya mau sampaikan kepada publik secara umum bahwa apa yang Egyanus lakukan dengan Pemnek Kogoya, Egyanus Kogoya, Rumianus Kogoya, kerjasama Edison Gujangge, dan atas hasutan Jeffrey Pagawak dan Raga Kogoya, membicarakan pilot Sandra asal Selandia Baru kepada Indonesia, itu tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka. Jadi Egyanus bilang juru bicara saya segala macam, itu bahasa anak kecil, anak ingusan. Anda perlu belajar dari orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang bekerja berintegritas, yang berwibawa, yang mempunyai kemampuan untuk melawan
counter, lawan musuh. Jadi kalau Anda belum tahu cara kerja berpolitik dunia dan melaksanakan perang revolusi, maka Anda perlu dengarkan saran-saran nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman. Itu tentang Egyanus. Jadi di sini kami perlu sampaikan bahwa tidak ada alasan yang bisa ulang lagi, tidak ada alasan yang bisa membenarkan Egyanus Kokoya membela diri dengan alasan apapun. No any reason to justify by Egyanus Kokoya on this case, begitu dalam bahasa Inggris. No any reason to justify by Egyanus on this case, begitu. Waktu pembebasan pilot. Hormat. Ya di sini Kodim 325 itu sudah punya registrasi di Komando Nasional, maka dia harus ikuti protokol Komando Nasional, tunduk pada komando. Dan juru bicara bukan dia punya anak kecil, dia punya anak suruhan. Juru bicara itu pimpinan manajemen markas pusat yang harus Egyanus tunduk, bukan menjelekkan, bukan menghina juru bicara. Anda harus tahu, itu begitu. Jadi di sini kami sampaikan saja bahwa bahasa Jeffrey Pagawa yang bilang juru bicara saja itu juga Egyanus pakai. Maka di situ sangat jelas Jeffrey Pagawa, Raka Kokoya adalah otak yang hasut Egyanus Kokoya mereka. Maka Edison Kuyangke dengan kelompoknya manfaatkan kesempatan itu juga dan sudah selesai semua misi jahat mereka jalan mulus. Jadi yang perlu ketahui catat oleh semua pejuang dan orang Papua bahwa proposal Komando Nasional TPNPB itu proposal itu sudah tingkat tinggi dan profesional untuk mempertahankan argumentasi dengan Indonesia. Dan proposal itu diakui oleh dunia, diakui oleh pemerintah Selandia Baru. Maka pemerintah Selandia Baru bersedia mengirim 2 pesawat berbadan besar untuk jemput pilot. Itu kawal di Wamena 1 pesawat, di Sentani 1 pesawat. Jadi kalau ikuti proposal kami, maka itu kami menangkan opini, kredit poinnya paling tinggi. Kami hancurkan pemimpin militer polisi Indonesia. Mereka bisa masuk rumah sakit waktu itu sebenarnya. Catat baik. Jadi surat kami kirim ke Sekjen PBB itu dibantu oleh Uni Eropa. Uni Eropa, orang-orang profesional dari lembaga-lembaga tinggi yang mempunyai komunikasi dengan Sekjen PBB. Mereka yang bikin surat dan kirim ke kami. Lalu mereka bantu buat draft surat, lalu kami susun dalam kita punya kop surat dan kita kirim ke Sekjen PBB. Bukan kami kerja sendiri, kami ini punya backingan kerja sama dengan kita punya pendukung di seluruh dunia, jaringan kami. Jadi sudah kirim surat itu, PBB menerima. Pemerintah Selandia Baru juga mereka laporkan, mereka sudah terima surat itu dan mereka setuju. Sekjen PBB setuju dan mandatkan itu kepada Special Rapporteur bagian Asia Tenggara. Bilang tolong jemput pilot itu di Sentani, begitu. Ini kami sudah kerja tingkat tinggi. Jadi yang biasa bilang intervensi, internasional intervensi, itu sudah proses intervensi tahap awal kami sudah mulai. Sudah mencoba dengan pembebasan pilot. Tapi iblis masuk, orang-orang iri hati, kelompok Jeffrey Pagawa. Jadi di sini catat baik oleh semua pejuang bahwa Jeffrey Pagawa hasut Raka Kokoya Egyanus mereka dengan bahasa bahwa itu saya nanti terima uang banyak, begitu. Goblok, itu namanya mental uang, mental kerupuk, mental uang. Orang mental uang itu pikirnya uang saya, makan saya, senang saja, tidak pikir untuk bagaimana misinya jalan. Itu begitu. Uang untuk kesenangan duniawi. Itu begitu. Akhirnya proposal kami semua itu digagalkan oleh Jeffrey Pagawa otaknya. Jangan salah. Setelah dia hancurkan hubungan kami dengan Egyanus, setelah itu dia masuk lagi hasut Aske Mabel. Supaya Barbusisinya itu kembali ke TNI Polri. Jangan salah. Kemarin lalu tanggal 28. Tanggal 28 Februari ini. Ini teman saya dulu waktu sama-sama kuliah di Yogyakarta. Dia mengirim pesan bahwa dia bilang, kawan Sebi, itu Jeffrey Pagawa ada kerjasama dengan intelijen Indonesia dan intelijen Papua ini untuk membunuh kamu atau menangkap hidup atau membunuh kamu. Jadi kawan hati-hati. Kawan itu memang kerja orang Indonesia, tapi mungkin dia tahu saya punya prinsip yang tidak biasa kompromi dengan musuh. Saya bilang ya, tidak. Makanya dia mengirim pesan itu ke saya kemarin lalu saya. Dia bilang begitu. Jadi di sini sangat jelas. Sekarang semua pejuang sadar baik. Jeffrey Pagawa sudah Aske Mabel untuk kembalikan yang bersenjata ke TNI Polri, maka dia dapat penghargaan oleh TNI Polri. Mereka ada main apa di belakang sana, kami tidak tahu kerja apa, begitu. Itu. Jadi apa yang dibanggakan oleh pejuang kepada Jeffrey Pagawa di sini, catat baik. Itu Abu Nawas itu orang. Kalau pejuang bukan model begitu, orang mentalnya rusak. Tidak pakai yang begitu. Catat. Hancurkan Egyanus.
Jadi kamu catat baik semua pejuang dengar. Kalau juru bicara kendalikan 4 senjata itu misalnya diambil di tangan Komando Nasional TPNPB, maka kemarin nama naik. Kita kasih naik. Egyanus nama naik. Itu juru bicara nih orangnya, kunci. Semua. Kau lihat nama naik, itu juru bicara. Tidak siapa-siapa. Jadi berani menghina juru bicara Komando Nasional. Juru bicara ini mengorbankan hidupnya, dirinya untuk orang banyak, bangsanya, bangsa Papua. Apalagi Komando Nasional TPN, saya pertaruhkan, saya kerja. 1 bulan saya kerja full, saya habis 2.000 kina. Itu 10 juta, jangan salah. Siapa kasih saya uang? Tidak ada. Itu hanya berkat saya, iman saja hidupnya. Begitu kami kerja. Jadi uang untuk beli anak kecil susu, ya harus pecahkan untuk beli pulsa lagi. Kerja begini. Memangnya kamu pernah mendukung kami, jadi? Lalu menghina, orang tiga agama. Tidak boleh menghina. Baru hal lain bisa lihat. Daniel Hagari, juru bicara ADF Israel itu. Akhir 2024, pemerintah umumkan terima penghargaan. Karena dia mengendalikan medianya, mengimbangi media-media musuh, media-media yang menghina Israel. Ya, juru bicara bekerja untuk itu, meluruskan kepada dunia. Jadi, lucu. Dan juru bicara bukannya Egyanus punya anak kecil, anak suruhan. Juru bicara itu pimpinan Komando Manajemen Markas Pusat. Dan dia harus tunduk pada juru bicara, bukan kepada hasutan Jeffrey Pahawa, Raka Kokoya, tidak. Ini saya terbaik. Jadi, korupsi dan agama itu sudah masuk dalam registrasi Komando Nasional, dan itu kami punya. Jadi kami tunggu Panglima baru, struktur baru, era Korda, korupsi dan agama dan anggar Panglima baru, bukan Egyanus lagi. Egyanus tidak pakai. Jadi di sini ada pejuang yang bilang, nanti kalau Egyanus kasih keluar dari kampung ke Jeffrey kuat. Tidak ada itu, Jeffrey apa ya? Dia tahu kerja. Fotokopi orang lain punya saya, baru bicara sombong di media-media. Kita tahu kerja. Juru bicara orang sudah oke. Jangan khawatir, kami siap, mampu bekerja. Bukan karena kami, tapi kami terima hikmah dari Tuhan untuk bekerja, bukan dari siapa-siapa. Semua pejuang catat. Kamu tanya orang di seluruh Indonesia, rental komputer mana saya pernah kursus? Saya tidak pernah kursus komputer, tapi saya belajar sendiri baru bekerja. Catat. Dan saya juga tidak pernah kursus bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris sendiri, kutu buku. Tanya Serko Tabuni, dia tinggal di Inggris sana. Dia anak murid saya. Dengar cerita saya, waktu saya ke Inggris. Satu orang namanya itu internet provider, orang tua sekali, itu Cimurbi. Dia mengajar saya 2 minggu tentang Inscript. Inscript itu juga saya yang tawarkan dia. Lalu dia bilang, oh program ini saya belum pernah ajarkan ke Beni Wenda juga. Jadi bagus, ini pertama kita mulai kerja. Saya ikut kursus Inscript System itu 2 minggu dengan James Murphy di Inggris. Kemudian untuk bahasa Inggris dia bilang begini, oke Sebi, saya akan mendidik Anda, mengajar Anda mulai 2 minggu, tapi saya mau tanya Anda, apakah Anda mengerti bahasa Inggris yang saya bicara tidak? Kalau begitu saya bilang, Anda tulis ini, Anda tulis, oke ini bahasa Inggris dalam Google ini, saya bilang. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan, lalu you test di Google, saya bilang. Dalam bahasa Inggris itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu internet provider ini dia tes di Google. Begini betul, oh berarti sangat mengerti bahasa Inggris. Begini Serko Tabuni di samping. Ya Serko Tabuni dia bilang sama Cimurbi, Cim, Sebi is my teacher. Before I doesn't understand English, but Sebi teach me how to learn English. Every day Sebi around with notebook, English every day. Memorize 5 words every day. Begitu. Ya dia bilang Sebi adalah guru saya. Dia mengajar saya bahasa Inggris untuk bagaimana belajar bahasa Inggris sendiri. Dan saya selalu pegang buku. Cara tanya setiap hari, bawa di mana saya pergi kencing ke toilet, pegang buku, hafal setiap hari 5 kata bahasa Inggris. Belajar sendiri. Itu saya minta hikmat sama Tuhan. Waktu di Yogyakarta, karena ketemu orang Australia, Mr. David, dia bilang, Sebi, where are you from? Harus saya mau bicara, saya bilang, saya dengan teman saya, Lianus Magai. Dia pegawai di Kabupaten Puncak. Ya, saya tanya dia, where are you from? Baru kita bilang, from West Papua. Selanjutnya kita mau bicara bahasa Inggris, tidak tahu. Aduh, kita menyesal pulang. Saya pulang itu saya berdoa. Besoknya saya ke toko buku, Gramedia Yogyakarta, saya beli buku. Dan saya belajar sendiri 6 bulan. Praktek, belajar terus. Jadi bahasa Inggris, bagus kah tidak, yang penting. Saya bilang sama Tuhan, supaya saya bisa menulis bahasa Inggris untuk orang Barat bisa ikuti. Tuhan, tolong kasih kemampuan saya untuk mengerti bahasa Inggris. Saya belajar, padahal SMP ini saya pemalas bahasa Inggris ini. Karena pemalas bukan karena apa? Karena tidak mengerti bahasa Inggris. Dengarkan berita ini, cerita-cerita ini. Jadi saya belajar bahasa Inggris, komputer, internet, semua ini saya minta hikmat sama Tuhan, bukan manusia. Tidak pernah belajar. Kalau saya pernah kursus bahasa Inggris, silakan. Tanya di seluruh Indonesia di mana. Tidak ada. Setelah saya belajar bahasa Inggris sendiri, saya pernah tes kuliah di STPA LIA, sekolah bahasa asing LIA, bahasa Inggris. Ya, pernah masuk.
kuliah di sana 2 tahun, kasih tinggal saya pulang berjuang. Begitu. Saya terbaik, pejuang. Dari apa yang Egyanus bicara ini, kami tidak menghina orang-orang Dugama, itu kami punya orang, kami punya rakyat, kami punya pejuang, hanya Egyanus yang bikin pelanggaran, maka itu Egyanus tidak mengindahkan komando itu melanggar protokol manajemen markas pusat, maka dia tetap sanksi. Kami tidak butuh dia juga, tidak perlu, pejuang jangan khawatir. Sekarang mereka akan hancur dengan Jeffrey, sekarang juga lihat, sudah hancur. Jadi Askemawe juga hancur. Ini contoh, cara terbaik saya bicara itu. Kami ini terima hikmat Tuhan, bukan manusia. Jadi kami kerja. Tidak pernah. Saya sendiri tidak akui Indonesia. Saya tidak bangga dengan gelar-gelar Indonesia itu. Saya anti. Saya anti sekali dengan itu. Ya orang Papua yang bangga-bangga itu stop. Lebih bagus minta hikmat sama Tuhan. Saya tidak pernah mengakui orang Indonesia itu karena sekolahnya itu sering naspro. Waktu saya pergi sekolah perikanan di Sorong juga teman-temannya pakai naspro. Baru kami itu jujur baru dapat nilainya biasa-biasa saja. Lucu ya. Baru saya pergi kuliah juga naspro. Naspro itu maksudnya nontek-nontek gitu. Pakai catatan baru. Wah, waktu kuliah model itu bilang mampu, tidak ada. Banyak kuliah nilai toleransi, di Papua juga nilai toleransi. Saya pernah tes dengan adik perempuan saya yang kuliah di Unsur, saya bikin dia punya skripsi. Saya tanya dia, kau tahu komputer silakan, kau kerja sebelah. Begini, dia bilang, namanya Regina Sampom, sudah almarhum. Dia bilang, kakak saya tidak tahu komputer. Baru bagaimana kau bisa dapat nilai komputer ini, Saya bilang, aduh, itu nilai toleransi di Unsur. Kemudian dia dapat nilai bahasa Inggrisnya itu B. Padahal tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Konyol betul ini. Aduh, lucu. Ini cerita mengkosong banyak, tapi intinya begitu. Semua pejuang Dugama yang cerdas, sadar baik, rakyat sadar baik. Egyanus pokoknya mereka merugikan kami. Seandainya kalau pilot kita bebaskan sesuai proposal kami, maka di Mospi itu kami pasang cendrawasih di kepala. Kita angkat yuk menjadi juru kampanye untuk Papua, untuk bom-boman Indonesia di Dugama. Sudah, Indonesia dapat giring di situ habis-habis. Tapi serahkan pilot ke Indonesia sudah. Dan perhitungan itu kami sudah lakukan. Bahwa kalau serahkan ke Indonesia, nanti Indonesia akan wanti-wanti dia. Saya sudah pernah bicara itu sama tim. Kita pertemuan dengan Pinji Trust di Wiwek. Begitu. Tahun 2024. Jadi kita harus bikin proposal plan A, plan 2. Plan A, plan B. Plan A, plan B. Plan A itu kita mau proposal. Plan B itu lewat belakang. Lewat belakang kita bisa charter helikopter di sini masuk ambil pilot tuh di Yuguru. Selesai, Indonesia gigit jari. Kita bisa bikin, gila. Wah, jadi kita serius karena begitu. Sadar baik oleh semua pejuang. Hormat. Demikian, lebar panjang ini, tapi ini pengalaman. Jangan main-main dengan perjuangan ini. Semua ini diproses. Semua pejuang diseleksi secara alamiah dan ilahi. Sadar baik. Ilahi itu Tuhan memilih orang-orang yang benar untuk bawa keluar bangsa ini dari penjajahan oleh Indonesia. Dan sekarang tidak ada waktu. Semua persiapkan diri. Sipil militer kabung untuk bagaimana kita merebut kemerdekaan hasil yang kami yang dirampas oleh Indonesia dalam akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ini harus persiapkan diri. Tapi pejuang setelah ini kami juga semua putus hubungan. Yang dengar video ini segera merapat. Kita bicara-bicara, duduk. Bagaimana atur strategis usia di Indonesia secepatnya. Mungkin begitu. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wah. Teman-teman, salam hormat dan terima kasih sudah mendukung channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.